Berikut merupakan video tentang sistem pertanian berkelanjutan yang merupakan tugas dari mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan dari kelompok 5, kelas THPA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 5, kelas THPA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dari kelas THPA, mata kuliah sistem pertanian berkelanjutan, akan membuat atau menampilkan video tentang pertanian berkelanjutan dengan tema pertanian organik. Nah, sub yang kita ambil adalah tentang penggunaan pupuk organik pada lahan pertanian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Zafira Azahra dan rekan-rekan saya. Nama saya Bilang Roradi Purba. Nama saya Grace Tali. Nama saya Mia Nikmati Laila. Nah, selamat menyaksikan video dari kelompok 5. Baik, yuk kita mengenal lebih dalam tentang sistem pertanian berkelanjutan. Jadi, apa sih sistem pertanian berkelanjutan itu? Nah, sistem pertanian berkelanjutan merupakan salah satu sistem yang dibentuk untuk dapat mengurangi kerusakan lingkungan, mempertahankan produktivitas pertanian, yang nantinya akan tertuju pada peningkatan pendapatan petani dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, prinsip pertanian berkelanjutan ini pada dasarnya adalah adanya pembangunan pertanian yang dilakukan secara seimbang dengan menyesuaikan daya dukung dari ekosistem yang terlibat di dalamnya, sehingga kontinuitas produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang untuk kebutuhan mendatang. Salah satu implementasi dari pertanian berkelanjutan adalah pertanian organik. Pertanian organik merupakan salah satu strategi untuk mendorong sistem pertanian berkelanjutan melalui penggunaan bahan-bahan organik serta meminimalisir penggunaan bahan kimia sintetis yang dapat merusak lingkungan akibat residu yang ditimbulkannya. Salah satu gerakan yang dapat dilakukan dalam mendukung pertanian organik adalah dengan penggunaan pupuk organik. Pemanfaatan bahan organik sebagai pupuk merupakan teknik berkelanjutan dalam sistem pertanian yang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah pada lahan pertanian. Penggunaan bahan organik juga mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi pada lahan pertanian. Berikut merupakan implementasi nyata dari pertanian organik yang telah dilakukan oleh petani pada daerah sekitar. Lokasi yang kami kunjungi ini berada di Polinela. Polinela sendiri sudah menerapkan pertanian organik, yaitu dengan menggunakan pupuk organik sebagai 100% pupuk yang digunakan di dalam perkebunan atau usaha pertanian ini. Pertanian ini merupakan pertanian yang dikelola untuk nantinya hasilnya akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Berbagai buah dan sayuran ditanam di kebun ini dengan menggunakan pupuk organik dan tentunya akan menghasilkan produk yang lebih sehat daripada menggunakan pupuk kimia. Baik, sekarang kita sedang bersama Mas siapa? Dika. Mas Dika. Jadi Mas Dika ini adalah pengelola dari lahan pertanian yang sedang kami datangi ini. Nah, kita akan mewawancarai beberapa pertanyaan terkait pertanian berkelanjutan bersama Mas Dika. Jadi, kalau boleh ditanya, ini konsep pertaniannya yang ada di sini itu bagaimana ya, Mas ya? Konsepnya ini pertanian konvensional, itu cara dilakukan. Banyak tipenya. Ada yang di hidroponik, ada yang di lahan. Yang di lahan yang konvensional. Terus untuk penggunaan pupuk dan airnya bagaimana ya, Mas? Kalau untuk airnya menggunakan sprinkle juga. Kalau masih kurang di manual cara menggunakan gembor. Tapi airnya air bersih atau air sisa? Ada yang menggunakan air dari sumur, ada yang menggunakan dari kali. Itu di belakang. Terus jenis tanamannya itu apa aja ya? Itu diperjualbelikan juga apa enggak? Kalau diperjual ke Apa aja ya kira-kira, Mas? banyak sih Mbak contohnya. Kalau untuk tanaman sayuran kayak pakcoy, sawi, selada banyak. Kalau untuk tanaman buah kayak melon. Untuk penggunaan pupuk organik itu sejak kapan ya? Kalau untuk di Polinera ini, kalau saya pribadi diterapkan dari mulai pertama masuk kuliah karena sekarang ini kan banyak tuh penggunaan pupuk non organik yang mengakibatkan pada kesehatan manusia, makanya digerakkan untuk menggunakan pupuk organik. Jadi Masnya udah sedikit paham tentang pentingnya penggunaan pupuk organik ya? Iya, betul. Emang udah digalakan di sini itu untuk lebih banyak penggunaan pupuk
organiknya dibanding pupuk kimia. Nah, menurut Mas sendiri nih yang mengelola lahan ini, kalau misalnya penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia itu memiliki perbedaan yang nyata gitu nggak ya? Sangat nyata karena penggunaan pupuk organik itu pengaruhnya jangka panjang. Contohnya gimana, Mas? Contohnya kayak kesuburan tanah itu dia jangka panjang kalau untuk penggunaan pupuk organik. Terus pestisidanya itu nggak langsung mati, beda sama non organik. Tapi untuk penggunaan pupuknya itu hitungannya bakal lebih mahal atau Lebih mahal yang penggunaan pupuk organik karena pembuatannya itu lebih ribet, memakan waktu juga. Kalau organik kan non organik kan lebih simpel beli. Sekarang kan banyak. Oh, berarti pupuk organik ini bikin sendiri? Bikin sendiri kalau untuk di Polinera. Bikinnya bahan-bahannya apa aja ya? Banyak sih. Ada dari daun lamtoro, terus dari Itu sisa-sisa semua tapi. dari Polinera juga. Terus apa aja itu isinya di dalam pupuk organik dan nanti dibalikin lagi ke lahannya? Jenisnya banyak, Mbak. Kalau untuk untuk inseknya itu kayak daun lamtoro tadi, terus serai juga digunain, terus laos juga, macem-macem. Terus kalau untuk yang pupuknya dari urin sapi, dari kotoran sapi, banyak juga. Oh, jadi ada Difermentasi yang dari gitu. hewan juga ya? Ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kan video ini dipresentasikan atau digunakan sebagai tugas mata kuliah dari pertanian berkelanjutan. Nah, sebenarnya apa yang sudah diterapkan di sini ini sudah merupakan bagian dari pertanian berkelanjutan di mana sudah menggunakan pupuk organik dan lain-lain ya. Ini kita berfokusnya pada pengelolaan tanah di mana menggunakan pupuk organik. Nah, dari Mas sendiri ada harapan nggak buat pertanian Indonesia, gimana sih, kan udah merealisasikan sendiri nih penggunaan pupuk organik. Jadi ada yang ingin disampaikan nggak untuk kedepannya bagi seluruh pertanian di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi sih seharusnya pertanian organik itu semakin dilanjutkan karena penggunaan pupuk non organik itu berdampak sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jangka panjang. Makanya digunain pupuk organiknya supaya ini loh, kesehatan manusia itu juga penting untuk dijaga. Jadi nggak hanya ngaruh ke kesehatan tanah juga, tapi bisa ngaruh ke kesehatan manusia Iya, dari benar-benar. hasil panennya ini ya. Non organik. Oke, makasih ya Mas ya. Nah, berikut merupakan animasi cara pembuatan pupuk organik. Nah, di sini kami diajak untuk melihat pupuk organik yang dikelola atau dibuat sendiri oleh para petani atau pengurus lahan di Polinera ini. Nah, ini merupakan contoh pupuk organik yang sudah jadi dan siap untuk ditaruh di lahan. Nah, ini dia penampakan dari pupuk organik yang sudah dibuat dan siap untuk digunakan. Baik, itulah tadi video dari kelompok 5 kelas THPA tentang pertanian berkelanjutan yang sudah diimplementasikan oleh para petani yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.